Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Halo semuanya, jadi kita tadi baru aja selesai dari Patnaklam. Terus ini agak naik sedikit kita jalannya. Aku nggak sempat video sama sekali wajah aku atau ngobrol di depan kamera karena itu capek banget. It's so beautiful. Aku nggak punya nafas yang tersisa. Tara, So amazing place here. Oh my god. Mas Roni, hör auf. Terus masih diganggu sama orang depan ini. Hey Mas Roni, du, sama her. Capek. Tapi akhirnya di depan sudah sampai dong, lihat. Depan Patnaklamnya sih tadi udah di belakang. Udah kelewatan. Ih. Cantik banget, tau gak sih di sekitar sini. Terus apa ya, sarannya kalau mau ke Patnaklam mending jangan ketika weekend atau jangan ketika hari libur karena rame banget. Jadi kita tadi nggak terlalu menikmati guanya. Jadi kayak karena banyak orang di depan banyak orang kayak gitu, terus di belakang banyak orang. Jadinya kayak harus tak terus kita nggak bisa ngeliat bener-bener gitu suasana guanya yang cantik seperti yang ada di video sebelumnya tadi kayak gitu. Terus untuk tempatnya sendiri ini masih ada di Gamis Partenkirchen. Oke, aku nggak akan banyak bicara lagi karena di depan situ udah tempat makan dan aku udah lapar sekali. Yuk. Bin bereit. Wo können wir hingehen? Nein, das ist nicht. Da muss man zu Eingang. Ist doch Eingang da. Ist, wo? Davon ist Eingang, hier ist Ausgang. Oh, guck mal, wie schön. Hast du Grillteller mit Kartoffelsalat drauf? Ja, mag ich. Das ist sogar ein Hotel, das wusste ich gar nicht. Wo ist hinten? Das ist ein Hotel. Wir müssen das Maske rein, oder nicht? Müssen wir warten, oder? Dass die kommen. Hi Mas Roni, wo sind wir? So schön. Halo, jadi ini aku akan kembali untuk kasih sedikit info. Jadi ini adalah perjalanan setelah kita atau kami itu makan di restoran tadi. Jadi aku sama sekali nggak bikin video ketika makan di restorannya karena benar-benar mau menikmati waktu pribadi buat makan dan lain-lain kayak gitu. Karena menurut aku ketika makan itu kita benar-benar harus menikmatinya. Nah, jadi ini niatnya awalnya tuh kita atau kami, aku sama Mas Roni itu mau naik Seilbahn turun ke daerah Garmisch Partenkirchen langsung. Karena kita ini kan tadi naik. Kenapa aku selalu bilang kami sebagai kita? Nah, ya sudahlah, semoga kalian paham. Jadi kan kami waktu itu ke Patnaklam lalu naik ke atas ke bukit-bukitnya, ke gunungnya gitu, gunung kecilnya, lalu turun ini tadi ke restoran kayak gitu. Ya sekilas, jadi ini ada kayak setiap tempat di sini tuh kayak ada papan-papan info. Jadi bunga-bunga anggrek apa yang bakal kalian jumpai di sekitar sini, kayak di padang-padang rumputnya tadi kadang ada bunga anggrek liar kayak gitu. Dan untuk jenis-jenisnya atau macamnya itu ada di papan pengumumannya tadi. Nah, lanjut, jadi balik lagi soal rencananya. Nah, oh ya, ini aku tunjuk itu adalah puncak pegunungan apa sih namanya? Alpen.
ya puncak pegunungan Alpen yang di daerah Bavaria, jadi namanya itu Zugspitze, itu yang di atas tadi. Nah, balik lagi ke obrolan pertama. Jadi ketika kita udah naik gunung kecil atau Kie Bukit tadi dari Panaklam, itu sebenarnya kita tuh rencananya pengen turunnya naik Seilbahn kayak yang waktu kemarin itu. Tapi ternyata dari pegawai kayak apa sih, waiters, kayak pegawai restorannya itu menyarankan lebih baik jangan, karena cuaca lagi baik, daripada naik Seilbahn gitu doang, antrinya lama dan itu cukup menguras kayak mahal juga, terus lama kayak gitu. Lebih baik kita jalan aja, nanti ada jalan gitu yang kita lewatin ini ke bawah, dan nanti kita bisa lihat Panaklam dari atas kayak gitu. Karena kita ngerasa kalau oke, dia daripada nunggu lama, karena Seilbahnnya itu nanti juga antri karena banyak orang. Seperti aku ceritakan tadi, waktu ke Panaklam aja udah seramai itu, nanti kita harus nunggu lagi di Seilbahn macam-macam. Terus akhirnya nanti jadi bad mood, lebih baik kita jalan aja kayak gitu. Nah, jalannya itu kayak ya trekking gitu, jalan pendakian tapi ke daerah menurun kayak gitu. Soalnya kita udah di atas kan, udah mau turun nih. Nah, nanti ngelewatin kayak hutan-hutan kecil, terus ada banyak air terjun kecil, air merambat lah. Kalau air terjun kan lebih gede ya. So, nanti kita bisa lihat Panaklam juga dari atas kayak gitu. Nah, untuk lamanya sih menurutku nggak terlalu lama juga sih. Waktu itu ngerasanya malah kayaknya loh, kok udah tiba-tiba udah di sini aja, udah di awal pendakian pertama. Nah, di tempat ini tuh atau di tempat-tempat biasanya pendakian tuh banyak orang-orang yang lagi training gitu, kayak lari-lari turun. Nah, kayak orang di samping ini, dia itu lari, tau gak sih? Aku yang jalannya pelan-pelan aja, takut takut kepleset dan macem-macem. Dia tuh malah lari cepet-cepet kayak gitu. Tapi karena udah profesional atau udah sering, jadinya ya dia bisa jaga diri kayak gitu. Nah, balik lagi soal pendakian turun. Jadi jalannya waktu di tempat ini itu basah banget karena banyak air mengalir kayak gitu. Jadi becek, terus licin. Tapi untungnya itu ada pegangan bambu di sebelah, entah itu kanan atau kiri, ketika jalur-jalur yang curam kayak di depan itu, jadi ada pegangan bambunya. Dan itu tanah di bawah itu becek, tau gak sih? Becek, basah kayak gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Kalau misalnya kalian nggak pakai trekking, sepatu trekking kayak gitu, itu benar-benar harus pegangan erat karena serius itu licin banget. Jangan sampai kalian kepleset terus, iya, kalau keplesetnya langsung jatuh tepat di tempat kalian kepleset. Kalau jatuhnya terus terperosok ke bawah itu nggak lucu banget, serius, karena bisa berbahaya karena lumayan curam. Dan ya, jadi pegangan bambu ini membantu banget. Selama aku banyak mendaki di Jerman, jarang sih ada kayak pegangan bambu kayak gini gitu. Jadi waktu ada pegangan bambu ini tuh ngerasa bener-bener kebantu banget kayak gitu. Nah, enaknya juga jadi karena di dalam hutan, jadi nggak terlalu panas, terus kita bisa ngelihat banyak yang ijo-ijo gitu. Apalagi aku kan suka banget sama pohon, dan ya cantik banget lah gitu. Jadi kalau aku sebagai perihutan itu rasanya kembali ke rumah. Masih ya obsesi sebagai istrinya Tranduil, jadi setiap ngeliat hutan bawaannya kayak kembali ke rumah suami di Mirkwood kayak gitu. Jadi dimaafkan saja kalau saya ngobrolnya atau berceritanya macam-macam. Nah, terus nanti di depan itu kayak banyak kayak jembatan kecil gitu. Nah, ini kan itu jadi ada aliran air-air gitu, kayak comberan-comberan. Masa aku bilangnya comberan sih, ya kayak parit kecil-kecil gitu. Tapi bisa nggak sih kita bilang itu parit? Parit itu bukannya kayak bikinan kayak gitu ya, sungai lah, sungai kecil-kecil merambat gitu, yang bikin tambah basah, tambah becek. Kalau misalnya hujan gitu, itu kan meluber kemana-mana tuh airnya, jadi jalanan ini bakal becek sebecek-beceknya. Jadi waktu itu aku salahnya lagi pakai sepatu warna putih, jadi ketika aku balik dari tempat ini, sepatuku udah warna campur-campur.
Nah kan, jadi ini bener-bener pegangan, jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh ya wassalam. Kita harus panggil helikopter, terus ada penyelamat datang, regu SOS. Tuh lihat, jadi kalian kelihatan gak sih pegangan bambu yang dari bawah? Itu nanti bakal kita masuk ke kita lurus terus turun ke bawah. Dan itu yang di bawah itu curam kayak jurang-jurang kecil gitu. Dan lagi sekali lagi tanpa bosan-bosan mengatakan ini itu becek banget dan licin. Padahal waktu aku ke tempat ini itu hitungannya udah kayak musim panas lah. Tapi banyak curah hujannya masih lumayan sih di tempat ini waktu itu. Nah kayak gini. Pokoknya kalau dimanapun, mendaki dimanapun, prioritasnya adalah keselamatan. Jadi hati-hati. Oh, guck mal da unten, Pip. Guck mal da. Schau mal. Oh. Guck mal.